والصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. لا يشاء ومن نفس لا تسبح ومن دعاء لا يسمع منه يا رب العالمين. Jemaah masjid dan para pegiat studi yang Allah rahmati karena aktivitas kita pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan kita kekuatan, komitmen untuk terus berkontemplasi dalam aktivitas ibadah kita kepadanya, hingga kita menjadi pribadi yang tertinggi dalam puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hari ini, pagi ini kita mencoba mengupas ketika aktivitas ini, ibadah ini yang komitmen kita lakukan, dakwah ini yang komitmen kita lakukan. Maka kita mencoba hari ini mengupas makna sebenar dari amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Maka kita hadir membersamai, pada hari ini kita membersamai aktivitas dalam aktivitas dakwah pada hari ini. Ini merupakan konsep dari perjuangan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka mengutip sebuah ayat Al-Imran 104 sudah menjadi ciri khas kita, bahwa wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah perintahkan kepada kita ummatun yad'una ilal khair, orang-orang yang berkelompok mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Maka hari ini kita mencoba, pagi ini adalah konsep dari amar ma'ruf itu sendiri. Lantas bagaimana aplikasi dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri? Bapak-bapak, ibu dirahmati Allah Taala, alhamdulillah saya sudah 2 kali datang ke Meranti, dan alhamdulillah ini adalah hari yang kedua saya di Meranti ini, di Selat Panjang ini. Aktivitas ini adalah komitmen terbesar kita untuk menjaga komitmen penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Kita selalu bicara tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita selalu berucap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun bagaimana caranya? Apa indikator bahwa kesuksesan penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu memang sebuah aplikasi yang luar biasa dan nyata? Maka yang pertama, aplikasi dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu, yang pertama adalah menegakkan dakwah yang kita lakukan pada hari ini. Makanya doa qabla kulli syai', bahwa kita adalah dai sebelum apapun profesi kita. Ini adalah penegakan dakwah, mengajak orang dalam aktivitas ibadah, berkeliling kita, menjaga komitmen dakwah. Maka dakwah adalah mengajak. Diterima atau tidak diterimanya ajakan kita, itu adalah urusan Allah. Yang penting kita berupaya untuk mengajak. Aktivitas sulit ini dari 2011 ke masalah kata Ustaz Asyik. Ini merupakan cara dakwah, mengajak. Apakah harus ada paksaan dalam aktivitas dakwah? Tidak. Hidayah adalah milik Allah. Rasulullah berdakwah, bahkan paman beliau sendiri pun tak sanggup untuk masuk dalam aktivitas dakwah tersebut, karena hidayah itu adalah milik Allah. 13 tahun namanya Rasulullah SAW dakwah di Madinah, di Mekah. Kemudian kurikulum pendidikan yang pertama yang diajarkan Rasul kepada para sahabat adalah kurikulum tauhid. Kemudian priorisasi kedua, dakwah Rasulullah di Madinah dengan membangun pemerintahan Islam. Akhirnya terciptalah tatanan masyarakat di atas kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka komitmen yang harus kita jaga dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah komitmen dakwah kita. Kita hadir hari ini, kemudian berapa rumah yang kita sapa,
berapa tempat yang kita kunjungi, takkan tergerak hati kita untuk mengajak mereka. Saya hadir di sini, saya mau Ustaz Asep. Artinya apa? Ada komitmen dakwah yang kita jaga hari ini. Ada komitmen dakwah yang hari ini kita coba untuk wujudkan. Maka negeri yang disebut dengan baldatun thayyibatun rabbul ghafur tersebut tak dilepaskan dari namanya peran dakwah dari seorang dai. Maka dai itu bukan hanya seorang ustaz saja, dai tersebut bukan hanya seorang ulama saja, bukan mubalik saja, tapi dai ini adalah seorang yang berdakwah, mengajak kepada kemaslahatan. Maka mengajak tersebut itu adalah urusan Allah. Diterima atau tidak diterimanya itu adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hari ini kita berdakwah. Kemudian indikator yang kedua dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar setelah dakwah, yang kedua adalah penegakan isbat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah kesatuan yang utuh. Maka komitmen yang harus kita jaga adalah bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut tidak setengah-setengah, tidak separuh-paruh, tetapi ada tingkatan yang kedua. Yang pertama tadi dakwah, kita mengajak. Kemudian yang kedua itu adalah hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah adalah bagaimana caranya kemungkaran tersebut tidak terjadi dengan mencegah kemungkaran tersebut. Maka itu disebut dengan hisbah. Maka kita sibuk dalam dakwah. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah menghukum sebuah kampung. Kemudian Jibril bertanya, ya Allah, ada satu orang ahli ibadah di kampung tersebut, ya Allah. Dia sibuk dalam ibadah kepada-Mu, ya Allah. Dia sibuk dalam beribadah, berdoa kepada-Mu, ya Allah, meninggikan asma-Mu, ya Allah. Apakah juga dia harus dihukum, ya Allah, atas kemaksiatan yang terjadi di sekitar kampungnya, ya Allah? Apa jawaban Allah? Maka timpakan azab yang pertama kepada orang ahli ibadah tersebut, karena dia diam saat kemungkaran terjadi, karena dia diam ketika hakikatku dikakang olehnya, karena dia diam karena kemaksiatan ada di sekitarnya. Dia diam, dia sibuk beribadah kepada-Mu, namun dia diam ketika kemungkaran terjadi. Maka isbah kata Rasulullah SAW adalah bagaimana mencegah kemungkaran itu terjadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Apa kata Rasulullah SAW? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika seandainya nampak kemungkaran oleh kita, maka cegahlah dengan tangan kita. Fa'illah mistati' fa'bilisani. Kalau tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisan kita. Kalau tidak sanggup, maka cegahlah dengan hati kita. Wa'illah mistati' fa'biqalbi. Tidak sanggup, cegahlah dengan hati kita. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itulah sebenarnya iman. Maka ketika amal ma'ruf adalah dakwah, kita mengajak kepada kesolehan, kita mengajak kepada kema'rufan, kita mengajak kepada kebaikan, kita mengajak orang ibadah masjid, kita mengajak orang dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan. Tapi ternyata kita tinggalkan satu kesatuan yang umum yang disebut dengan hisbah. Hisbah adalah bagaimana kemungkaran tersebut tidak terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, di kampung kita. Maka naif rasanya ketika hisbah tersebut tidak kita jalankan, tidak kita laksanakan, ketika nampak oleh kita betul-betul kemungkaran terjadi di depan mata kita, maka percuma kita, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ketika suatu saat nanti di yaumil akhir kelak, ketika semua amalan kita ditimbang oleh Allah. Kemudian yang terakhir indikator penegakan amar ma'ruf nahi munkar yang terakhir adalah jihad. Para mufassir bermakna jihad ini adalah bazlul wasli. Bazlul wasli bermakna mengeluarkan potensi apapun, mengeluarkan potensi bagaimanapun yang kita punya. Maka itulah jihad dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jihad yang dimaknai sebagai adalah bagaimana kita berjihad dengan segala
daya upaya kita agar penegakan amar ma'ruf nahi munkar tersebut ada. Jihad kita sebagai seorang guru mengingatkan anak murid kita, menjaga minimal sekolah kita, lingkungan sekolah kita, agar mengajak dalam dakwah dan mencegah dalam kemungkaran. Itulah jihad kita. Jihad ibu rumah tangga, seorang ibu mengingatkan seorang suami untuk terus berdakwah, mengajak keluarga dalam ketaatan kepada Allah dan mengingatkan suami agar apa? Komitmen dakwah tersebutlah yang menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa di sisi Allah Taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam